Ilmu Ulat Sutera. Audiobook, novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 30. Tiba-tiba atap kereta pecah berhamburan. Cibukiam Hoan Luci melesat keluar dari dalam kereta. Serang, teriak Kong Sun Hong segera memberi perintah. Keempat orang tancu itu langsung menekan tombol di kotak besi. Penutup kotak segera terbuka dan beratus-ratus jarum beracun yang berwarna kebiru-biruan meluncur keluar dalam waktu yang bersamaan. Tubuh Luci bagai terkurung dalam sinar biru tersebut. Belum lagi rasa terkejutnya sirna, tubuhnya sudah melorot turun dan jatuh di atas tanah dengan ratusan batang jarum beracun memenuhi seluruh tubuhnya. Dia menjerit histeris. Tubuhnya masih sempat bergulingan di atas berbatuan. Akhirnya berhenti. Seluruh tubuhnya sudah membengkak dan berubah warna menjadi keunguan. Melihat keadaan itu, Kong Sun Hong tertawa dingin. Lihat, apakah kau yang lebih hebat atau jarum pembetot sukma dari 7 bocah ajaib lebih hebat, katanya sinis. 7 bocah ajaib berasal dari pedalaman Waisan. Seumur hidup mereka dihabiskan untuk meneliti berbagai jenis senjata rahasia beracun. Menurut kabar yang tersebar, untuk membuat 7 kotak besi berisi jarum beracun ini mereka telah menghabiskan waktu selama 10 tahun. Dalam waktu semalaman saja rambut mereka langsung berubah putih semua karena terlalu memeras otak. Akhirnya mereka berhasil. Mereka hanya menggunakan 1 kotak untuk menghadapi musuh bebuyutan mereka. Tapi karena musuh terlalu lihai, mereka sendiri juga terluka parah. Sekembalinya ke tempat persembunyian mereka itu, satu persatu dari mereka mati tanpa tertolong. Banyak tokoh hitam maupun putih Kangou yang berusaha mencari ke-6 kotak besi berisi paku beracun itu. Namun mereka tidak berhasil menemukannya. Malah lama-kelamaan cerita tentang kotak besi berisi jarum beracun itu hanya tinggal legenda. Siapapun tidak menyangka bahwa senjata rahasia yang mematikan itu ternyata jatuh ke tangan Toku Buti. Jarum beracun itu meluncur keluar apabila tombol otomatis di luar kotak ditekan. Jumlah per kotak 49 batang. Sedangkan saat itu yang digunakan seluruhnya, 4 kotak. Jarum-jarum itu keluar dalam waktu yang bersamaan, walaupun ilmu silat Cibukim Hoan lebih tinggi lagi juga tidak sanggup menghindarkan diri. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dia terlalu membanggakan kepandaiannya sendiri dan selalu tidak memandang sebelah mata pun kepada orang lain. Sementara itu, Cian Binhut menghantamkan ruyungnya menghancurkan atap kereta kuda yang satunya lagi. Salah satu dari utusan Raja Nepal itu menyurutkan dirinya ke sudut kereta dengan tangan memeluk kotak erat-erat. Wajahnya pucat pasi. Pecut Kiubuehu segera menyambar membelit kotak itu. Dengan sekali entak, kotak tersebut pun langsung tertarik ke tengah udara. Utusan Raja Nepal tersebut panik sekali. Tangan dan kakinya membuat gerakan-gerakan kalang kabut. Mulutnya terkunci dan bibirnya gemetar. Sepatah kata pun tidak bisa diucapkan. Sementara itu Ruyung Cian Binhut sudah sampai di depan mata dan menghancurkan batok kepalanya dengan sekali gerakan. Pecut Kiubuehu ditarik dan kotak itu pun langsung melayang ke arahnya. Belum sempat Kiubuehu mengulurkan tangan menyambutnya, bayangan putih melintas cepat dan kotak itu sudah hilang entah kemana. Siapa? Teriak Kiubuehu sambil membalikan tubuhnya secara otomatis. Dia segera melihat 2 orang manusia yang satu hitam dan yang lainnya putih. Hek Pai Siang Mo. Kotak yang indah dan berisi soat lian ada dalam genggaman Pek Mo Cian. Wajah kedua orang itu berseri-seri. Cian Binhut, Kong Sun Hong, dan Toku Hong segera menghambur menghampiri. Mereka mengurung Hek Pai Siang Mo dari segala penjuru. Tangan Toku Hong langsung menuding ke depan. Siapa kau? Hek Pai Siang Mo, sahut Kiubuehu sambil mundur 1 langkah. Toku Hong tertawa dingin. Tidak peduli Hek Pai Siang Mo atau Pai Hek Siang Mo. Pokoknya kalau hari ini tidak menyerahkan kembali pingsan soat lian, jangan harap tinggalkan tempat ini. Cian Binhut yang melihat jumlah mereka jauh lebih banyak, menjadi besar nyalinya. Tidak salah, bentaknya lantang. Sementara itu, para anggota Butibun yang lain langsung berhamburan menghampiri. Pada saat itu, tidak ada satupun pengawal utusan Raja Nepal yang masih bernyawa. Sinar mata Hek Mo Cian mengedar sekilas. Apakah orang-orang Butibun hanya bisa mengeroyok mengandalkan jumlah banyak? Jangan banyak bicara, teriak Kong Sun Hong sambil menggetarkan sepasang jit goatlunnya. Dia berniat menerjang ke depan. Sedangkan para anggota Butibun lainnya juga sudah bersiap-siap.
Tahan, sebuah suara yang memekakan telinga berkumandang dari atas. Sesosok bayangan berkelebat. Toku Buti melayang turun bagai seekor burung Raja Wali. Tongkat kepala naganya mengentak di tanah. Dia tersenyum ke arah Hekpai Xiangmo. Kalian berdua sudah menggetarkan dunia Kangou sekian lama. Dengan cara begini menghadapi angkatan yang lebih muda, juga bukan sesuatu hal yang patut dibanggakan, katanya tenang. Pek Mochian mendongakkan kepalanya. Oh, ternyata Toku Buncu juga sudah datang. Kedatangan Xiao Te terhitung cukup tepat. Toku Buti mengentakkan tongkat kepala naganya sekali lagi ke atas tanah. Kalau Xiao Te meminta kalian berdua menyerahkan kotak tersebut begitu saja, aku yakin kalian pasti tidak bersedia. Kami justru ingin meminta pelajaran dari ilmu silat Toku Buncu yang konon tinggi sekali, kata Pek Mochian dengan nada dingin dan angkuh. Toku Buti tertawa lebar. Menurut kabar, kalian selalu menghadapi semua musuh dengan menggabungkan diri. Ini memang kenyataan. Boleh dibilang Toku Buncu menghadapi dua lawan sekaligus. Bagaimana kalau kalian berdua kalah di tanganku? Tentu saja Soatlian harus diserahkan kepada Buncu, kalau tidak. Kalau aku yang kalah, tentu Soatlian menjadi milik kalian dan aku juga akan mengantar sampai perbatasan. Tanpa memberi kepercayaan, diri sendiri tidak akan dihargai. Ucapan Toku Buti bagai uang emas. Kita tetapkan demikian saja. Pek Mochian meletakkan kotak berisi Soatlian di atas tanah. Tubuhnya berkelebat menerjang ke depan. Gerakan tubuh Pek Mochian tidak kalah cepat dengan Pek Mochian. Tapi gerakan tubuh Toku Buti lebih cepat lagi. Belum lagi kedua orang itu berdiri mantap. Toku Buti sudah tegak di hadapan mereka. Ilmu ginkang Toku Buncu ternyata baik sekali. Pek Mochian memuji setulusnya. Entah bagaimana dengan permainan tongkat kepala naganya, tanya Pek Mochian. Ucapannya baru selesai, tangan kedua iblis itu sudah menggenggam sebatang golok yang tipis dan melengkung. Golok tersebut memantulkan cahaya berkilauan dan menyerang Toku Buti dari dua arah. Tongkat kepala naga Toku Buti sudah digerakkan. Dia menyambut 72 serangan kedua iblis itu. Dalam sekejap mata kedua pihak telah bertarung dengan seru. Para hadirin yang menyaksikan jalannya pertarungan lebih tegang lagi. Ilmu mereka rata-rata jauh lebih rendah dari Qian Binhut, Qiu Guihu, Kong Sun Hong bahkan Toku Hong. Mereka hanya melihat cahaya-cahaya saling berkelebat dan suara benturan senjata. Mana yang menang dan mana yang kalah sama sekali tidak dapat mereka duga. Tiba-tiba gerakan Toku Buti menjadi lambat. Bayangan tubuhnya mulai terlihat, kemudian terdengar dia tertawa terbahak-bahak. Tongkat kepala naganya berkelebat mengunci sepasang golok Hekpai Xiangmo. Sekali sentak kedua batang golok segera terlepas dari tangan. Namun gerakan kedua orang itu memang cukup cepat. Golok terlepas, sepasang telapak tangan masing-masing dikembangkan dan meluncur menghantam ke arah Toku Buti. Sepasang telapak tangan Hekpai Xiangmo sangat aneh. Makin mendekat makin pucat. Toku Buti sadar mereka sudah mengeluarkan jurus andalannya. Tongkat kepala naganya segera dilempar ke samping dan sepasang telapak tangannya juga direntangkan ke depan. Telapak tangan Toku Buti lain lagi. Semakin lama semakin merah. Seperti api yang membara. Itulah Mid-Hip Sinkang tingkat ke-9. Tubuh mereka saling bergerak, suara deruan angin dari ketiga pasang telapak itu membuat hati para hadirin semakin tegang. Debu beterbangan. Sepasang telapak kaki Toku Buti ambles ke dalam tanah. Sambil merong keras Toku Buti menghantamkan telapak tangannya ke depan. Hekpai Xiangmo terkejut sekali. Hanya deruan angin dari telapak tangan lawan saja sudah sanggup membuat tubuh mereka terpental sejauh beberapa depa. Untung saja gerakan mereka cukup gesit. Belum sampai membentur gunung, keduanya berjungkir balik dua kali lalu melayang turun di tanah dengan wajah pucat pasi. Untung saja telapak tangan Toku Buti bukan dihantamkan ke tubuh mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah cacat seperti Wan Fei Yang. Para anggota Butibun segera bersorak riang. Toku Hong dan Kong Sun Hong menghampiri dari arah yang berlawanan. Kong Sun Hong memungut tongkat kepala naga dan menyodorkannya kepada suhunya. Sedangkan Toku Hong cepat-cepat mengambil kotak berisi Soatlian dan dipersembahkan juga kepada ayahnya. Toku Buti tersenyum lebar. Tangan kanannya menerima kotak tersebut. Tangan kiri menerima tongkat kepala naga dari Kong Sun Hong. Tiba-tiba wajahnya berubah kelam. Dia tidak membuka kotak itu.
Untuk kalian saja, katanya sambil melemparkan kotak tersebut ke arah Hek Pai Xiangmo. Pada saat itu, dengan hati penasaran Hek Pai Xiangmo sudah berniat meninggalkan tempat itu. Mendengar teriakan Toku Buti keduanya terpana. Pek Mo Qian segera mengulurkan tangan menyambut kotak yang dilemparkan Toku Buti. Dia langsung membukanya. Di dalam kotak berisi 2 buah gelang emas. Yang satu kecil seukuran dengan pergelangan tangan bayi, sedangkan yang besar seukuran dengan telapak tangan. Toku Buti mengulurkan tangannya ke hadapan Toku Hong. "Kemarikan golokmu," katanya. Meskipun merasa heran tapi Toku Hong tetap menyodorkan goloknya. Mata setiap orang terpusat pada diri Toku Buti. Dengan langkah perlahan, Toku Buti menghampiri mayat Luci. Kulit tubuh orang itu berwarna keunguan sedangkan tubuh dan wajahnya membengkak. Yang mengherankan justru wajah itu tidak berubah warna. Toku Buti tertawa dingin. Dia mengayunkan golok di tangannya ke arah wajah mayat itu. Tidak terlihat darah mengalir. Rupanya di balik wajah itu masih ada wajah lainnya. Wajah yang terlihat belakangan sudah berubah keunguan, tapi orang-orang yang ada di sana segera mengenali sebagai wajah salah satu dari keempat pengawal Luci. Mata setiap orang yang hadir terbelalak. Tidak ada satupun yang tidak terkejut. Toku Buti mengembalikan golok kepada Toku Hong. Kembali dia tertawa dingin. Kotak itu palsu, orangnya juga pasti palsu. Yang asli pasti sudah mengambil jalan lain dan sekarang tentu sudah jauh. Mata Toku Buti beralih kepada Hek Pai Xiangmo. Kalian berdua merupakan orang yang sudah berpengalaman di dunia Kangou. Soat lian tumbuh di dalam air sungai yang sudah membeku di sekitar gunung es. Begitu kotak itu tersentuh oleh tangan, rasa dingin tidak terasa sama sekali. Hal ini sudah patut dicurigai. Kalian malah mempertaruhkan nyawa bertarung denganku. Apalagi kejadian ini sampai tersebar di luaran, tentu kita akan ditertawakan dan diejek sampai gigi mereka rontok. Wajah tua Hek Pai Xiangmo merah padam. Mereka berdua mendengus sekali, kemudian membalikkan tubuh dan melangkah pergi. Baru seberapa langkah, Pek Mo Qian melempar kotak yang dipegangnya ke atas tanah. Para anggota Butibun berniat mengejar, tapi mereka dicegah oleh Toku Buti. Sudahlah. Sinar matanya memerhatikan sepasang gelang yang terjatuh dari dalam kotak dan masih berputaran di atas tanah. Sekali lagi dia tertawa dingin. Bagus. Luci ternyata tidak mengecewakan aku. Pada saat itu, Cibu Kiam Hoan Luci dan kedua pengawalnya yang mengiringi 2 orang utusan Raja Nepal berjalan di tengah pegunungan. Salah seorang utusan Raja Nepal itu tidak dapat menahan diri menarik napas panjang dan memuji. Selain cerdas, Lu Taijin juga gagah berani. Benar-benar tidak salah kalau dikatakan jago nomor 1 dalam istana. Kalau para penjahat itu sudah berhasil mengetahui apa yang telah terjadi, aku yakin mereka pun merasa kagum, tukas utusan yang satunya. Luci tertawa datar. Apapun yang mereka katakan, kita toh tidak dapat mendengar lagi. Bukankah kita sudah berjanji dengan para pengawal itu untuk bertemu di depan sana? Janjinya sih memang begitu, tapi kalau masih ada yang hidup. Orang yang menyerang kita bukan orang yang tidak punya nama. Ilmu mereka rata-rata tinggi sekali. Namun biar bagaimana mereka tidak berani secara terang-terangan melawan tentara kerajaan. Apalagi pihak mereka mudah dikenali. Coba kau bayangkan, mungkin tidak mereka membiarkan satupun dari pengawal itu meloloskan diri dan melaporkan siapa adanya mereka itu? Wajah kedua orang utusan Raja Nepal itu langsung pucat seketika. Tiba-tiba 6 ekor kuda beserta pengendaranya melesat keluar dari dalam hutan yang rimbun. Sekali lagi kedua utusan Raja Nepal itu terkejut. Luci sama sekali tidak mengambil tindakan apa-apa. Dia berdiri tersenyum-senyum. Mereka adalah orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kita untuk datang menyambut. Keenam ekor kuda dengan cepat berlari semakin dekat. Yang pertama membuka jalan adalah seorang laki-laki berusia 35 tahunan dan berpakaian merah mencolok. Di belakangnya mengikuti 2 orang laki-laki setengah baya mengenakan pakaian berwarna kuning. Paling akhir merupakan 6 orang pengawal yang berpakaian sama dengan pengawal Luci. Kepala Komandan Departemen Kerahasiaan Negara, Tian Leong Xiangjin. Wakil kedua dan ketiga Komandan Pasukan Perang, Jit Sang serta Tai Chupei, kata Luci memperkenalkan laki-laki berbaju merah dan 2 laki-laki berbaju kuning, kemudian dia menoleh ke arah mereka. Bagus. Kedatangan kalian memang tepat saatnya.
Luci berkata bagus, di atas gunung terdapat beberapa orang yang mengintai, mereka malah mengeluh celaka. Orang itu adalah angin. Dengan kepesatan seperti angin pula dia kembali dari tempat pengintaiannya. Tianti, Fu Hyongkun, Kilat, Geledek, dan Hujan sudah menyusul dari depan. Melihat tampang angin, Tianti segera dapat menduga beberapa bagian. Apakah sudah ada orang yang menyambut kedatangan mereka? Tianti langsung mengajukan pertanyaan ini. Angin menganggukkan kepalanya. Tianti tertawa lebar. Manusia bernama Luci ini benar-benar tidak dapat dipandang remeh. Sepanjang perjalanan dia sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, kata ketua Xiao Yaokok itu selanjutnya. Toaya menduga bahwa Luci akan mengambil jalan yang satu ini. Tentu sejak semula juga sudah terpikir bahwa ada orang yang akan datang menyambut. Memang sudah ada dalam dugaanku. Tianti tetap tersenyum. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kejar terus. Tianti mengelus-elus jenggotnya. Pasti akan datang kesempatan yang baik. Pengejaran kali ini malah memburu sampai ke tempat tinggal Luang. Luci tidak berniat untuk menginap. Tapi salah satu utusan Raja Nepal tidak sanggup mempertahankan diri lagi dan jatuh sakit. Kebetulan di sekitar daerah itu, orang yang dapat dipercayai oleh Luci hanya Luang seorang. Mendengar bahwa orang yang sakit itu adalah utusan Raja Nepal, Luang tidak menunda waktu lagi. Bersama-sama Wan Fei Yang, dia sibuk mencari tabib. Di sekitar daerah itu, yang paling terkenal adalah tabib Ong dari Hue Chuntong. Bagaimanapun Luang tidak menyangka bahwa Hue Chuntong merupakan markas rahasia pihak Xiao Yaokok. Manusia tanpa wajah dan Suma Hong yang bersembunyi di luar gedung keluarga Lu melihat Wan Fei yang berjalan keluar. Mereka terkejut sekali. Manusia tanpa wajah menyuruh Suma Hong segera kembali ke markas untuk melaporkan perkembangan ini. Dia berdiri mengikuti Wan Fei Yang. Sampai di depan Hue Chuntong, dia melihat Wan Fei Yang melangkah masuk. Dia semakin terkejut. Pada saat itu Suma Hong sudah menyelinap dari pintu belakang tempat pertemuan mereka. Tianti, Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek yang menunggu berita sudah berkumpul di taman belakang. Mendengar keterangan Suma Hong, tidak ada satupun yang tidak merasa heran. Belum lagi mereka mengambil tindakan apa-apa, manusia tanpa wajah sudah meloncat turun dari tembok tinggi. Dia mengatakan bahwa Wan Fei yang masuk ke dalam Hue Chuntong. Hujan, Angin, Kilat, dan Geledek terkejut setengah mati. Geledek yang berangasan sudah berniat mencari anak muda itu dan membunuhnya di tempat. Tapi Tianti malah mencegah dan meminta mereka tidak usah khawatir. Dia yakin kedatangan Wan Fei yang ke Hue Chuntong bukan karena mengetahui rahasia tempat itu yang merupakan markas Xiao Yaokok. Dia juga lupa dengan berita yang disampaikan salah seorang anak buah kepercayaannya bahwa ilmu silat Wan Fei yang sudah punah karena terjungkal di tangan Toku Buti. Tapi dia juga tidak menolak ketika yang lain menyatakan ingin keluar melihat-lihat keadaan. Pada saat itu Wan Fei yang sudah bersiap-siap untuk pergi. Tabib Ong sedang tidak ada di tempat. Dalam waktu 1 atau 2 kentungan juga belum tentu bisa kembali, kata seorang pegawai tabib tersebut. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pesan saja. Dia berkata pada pegawai itu agar meminta tabib Ong segera datang ke rumah Lu Taijin sekembalinya nanti. Dia membalikkan tubuh untuk meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan Fu Hyongkun yang kebetulan sedang melangkah masuk. Dua pasang mata saling pandang. Mereka sama-sama terpaut. Kau? Fu Hyongkun yang pertama-tama membuka suara. Tidak tahunya jawaban Wan Fei yang juga merupakan kata-kata yang sama. Tentu saja mereka sama sekali tidak menduga akan bertemu lagi di tempat seperti ini. Mengapa kau bisa ada di sini? Tanya Fu Hyongkun keheranan. Aku datang untuk mengundang tabib Ong memeriksa penyakit seorang tamu di rumah Luloya. Kau? Fu Hyongkun merenung sejenak. Aku memang sering belajar pengobatan dengan tabib Ong, sahutnya kemudian. Hal ini memang benar, hanya saja bukan sekarang dia belajar dengan tabib Ong tapi beberapa tahun yang lalu. Fu Hyongkun memerhatikan Wan Fei yang dengan saksama. Rona wajahmu terlihat pucat. Apakah kau sedang sakit? Tanya gadis itu selanjutnya. Wan Fei yang menggelengkan kepalanya. Tadi kau mengatakan ingin mengundang tabib Ong ke rumah keluarga Lu. Apakah itu nama keluargamu? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa kau tidak mempunyai rumah? Tanya Fu Hyongkun penasaran.
Sekarang aku menumpang di rumah seorang Cianpue. Tabib Ong kebetulan sedang memenuhi panggilan pasiennya. Mungkin aku bisa membantu? Wan Fei yang langsung tertawa lebar. Kau masih merantau kemana-mana untuk mempelajari ilmu pengobatan? Fu Hyongkun mengangguk kecil. Kalau begitu, ilmu pengobatanmu pasti sudah dalam sekali, kata Wan Fei yang selanjutnya. Fu Hyongkun tersipu-sipu. Bagaimana dengan silatmu? Banyak kemajuan, tanyanya. Wan Fei yang menarik napas panjang. Ilmu silatku sudah punah, katanya lirih. Punah? Fu Hyongkun terkejut sekali. Bagaimana bisa begitu? Kalau mau diceritakan bisa sepanjang malam. Singkat kata aku dikalahkan oleh musuh. Dia menghantamku dengan telapak tangannya sehingga urat penting di tubuhku tergetar dan ada beberapa yang putus. Meski tidak sampai mati, tapi aku sudah menjadi orang cacat seumur hidup, kata Wan Fei yang sambil tersenyum getir. Orang itu pasti jahat sekali. Fu Hyongkun menarik napas panjang. Sekarang ini, hendak jadi orang baik memang susah sekali. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Dia merandek sejenak. Matanya mengerling. Mari kita pergi ke kedai arak itu dan berbincang-bincang, ajaknya. Wan Fei yang menganggukkan kepalanya. Pertemuan mereka yang tidak terduga-duga baginya bukan suatu hal yang tidak menggembirakan. Kilat, angin, dan geledek justru yang merasa tidak senang. Mata Tianti mengantar kepergian Fu Hyongkun dan Wan Fei yang meninggalkan Hue Chuntong. Wajahnya juga tidak sedap dipandang. Hanya hujan seorang yang tertawa terkekeh-kekeh. Ternyata budak Fu Hyongkun itu saling kenal dengan Wan Fei yang. Kita bisa menggunakan hubungan ini menyelinap ke dalam gedung keluarga Lu dan mencari kesempatan untuk bertindak. Tianti mempertimbangkan sejenak. Akhirnya dia setuju juga. Pada saat itu para pengunjung di kedai arak tidak begitu banyak. Kesempatan yang baik untuk bercakap-cakap. Tapi Fu Hyongkun dan Wan Fei yang justru gagap gugup karena tidak tahu bagaimana harus membuka bahan pembicaraan. Perkenalan antara mereka tempo dulu hanya kebetulan. Kali ini mereka bertemu lagi Wan Fei yang malah berubah seperti orang yang berbeda. Perbedaan seseorang yang demikian drastis memang membuat keduanya bingung untuk memulai percakapan. Wan Fei yang tidak banyak menceritakan tentang luka yang dideritanya. Dia bahkan tidak mengatakan siapa yang melukainya sampai sedemikian rupa. Hari-hari yang dilaluinya setelah ilmu silatnya punah sudah direnunginya baik-baik. Di dunia ini entah berapa banyak manusia yang tidak bisa ilmu silat, toh mereka dapat melewati hari dengan baik. Lalu, mengapa dia tidak? Meskipun mulutnya berkata demikian, tapi Fu Hyongkun dapat melihat penderitaan hatinya. Dia benar-benar berharap bahwa dia bisa mengembalikan ilmu silat Wan Fei yang punah dengan ilmu pengobatannya. Terhadap maksud baik gadis itu, Wan Fei yang merasa terharu sekali. Tapi dia menolak secara halus. Karena dia tahu penyakit yang dideritanya hampir tidak ada obatnya di dunia ini. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, Fu Hyongkun baru ingat bahwa sampai saat ini dia masih belum tahu nama Wang Fei yang. Sebetulnya aku Shigi, sahut Wan Fei yang dengan pandangan berterima kasih atas keramahan gadis itu terhadapnya. Kalau begitu, kelak aku akan memanggilmu Gito Ako saja. Setelah menyelidiki beberapa saat, Tianti dan bawahannya mendapat kenyataan bahwa Fu Hyongkun sama sekali tidak tahu asal-usul Wan Fei yang. Hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dan tentu saja mereka tidak akan memberitahukan apa-apa. Hujan adalah seorang wanita yang sudah banyak pengalaman. Dapat dipastikan bahwa dia paham sekali hati seorang wanita. Setelah berputar balik beberapa kali, akhirnya dia berhasil membujuk Fu Hyongkun menyelinap ke dalam gedung keluarga Lu dan menyelidiki di mana adanya bunga soatlian dari pingsan itu. Dia berjanji apabila berhasil mendapatkan soatlian tersebut, dia akan memohon kepada Tianti untuk membagi Fu Hyongkun setengahnya agar dapat memulihkan ilmu silat Wan Fei yang. Karena dia juga tahu bahwa itu hanya satu-satunya kemungkinan yang ada untuk menyembuhkan luka Wan Fei yang. Mereka yang akan membantu melancarkan kembali urat nadi anak muda itu agar ilmu silatnya bisa pulih kembali walau tidak secara keseluruhan. Fu Hyongkun hanya bertekad menyembuhkan luka Wan Fei yang dan memulihkan ilmu silatnya. Hal yang lainnya tidak dipikirkan terlalu mendalam. Sedangkan di pihak Tianti, tentunya mereka sudah mempunyai rencana tersendiri. Wan Fei yang baru kembali ke gedung keluarga Lu. Fu Hyongkun sampai tidak lama kemudian.
Mendapat laporan dari para pelayan, Wan Fei yang segera keluar menyambutnya. Luang diberitahu bahwa Fu Hiongbun adalah ahli waris tabib Ong. Hatinya merasa sedikit penasaran. Pada zaman itu, perempuan yang mempelajari ilmu pengobatan memang masih segelintir. Tapi dia tidak curiga apa-apa. Kelihatannya Fu Hiongbun adalah seorang gadis yang lembut dan baik hati. Lagi pula Wan Fei yang mengatakan bahwa Fu Hiongbun adalah kenalan lamanya. Lu Qi dan Tai Chu Pei memang rada curiga. Tian Liong Xiangjin malah menatap gadis itu dengan wajah cengar-cengir. Kepala komandan yang satu ini memang terkenal hidung belang. Fu Hiongbun sama sekali tidak menyadari, tapi Wan Fei yang memerhatikan secara diam-diam. Ternyata utusan Raja Nepal itu hanya tidak cocok dengan hawa dan makanan setempat. Penyakit sepele seperti ini sama sekali tidak dianggap oleh Fu Hiongbun. Dia langsung membuka resep untuk orang itu dan berpesan agar untuk sementara tidak boleh sembarang makan. Lu Qi memerhatikan cara kerja Fu Hiongbun dengan saksama. Akhirnya dia melihat bahwa ilmu pengobatan gadis itu cukup tinggi. Kecurigaannya mulai berkurang. Tian Liong Xiangjin langsung mengajukan permintaan untuk menginap selama beberapa malam di rumah Luang. Alasannya agar tidak repot di perjalanan apabila utusan Raja Nepal itu jatuh sakit lagi. Dia juga meminta Fu Hiongbun menetap agar mempermudah pemeriksaannya terhadap sang pasien. Meskipun orang-orang lainnya tidak tahu apa yang terkandung dalam isi hatinya, Wan Fei yang agak merasa heran juga ketika Fu Hiongbun menyatakan kesediaannya. Terpaksa dia memamerkan wajah gembira menyambut keputusan gadis itu. Pada saat itu juga Luang menyuruh Wan Fei yang mengantarkan Fu Hiongbun ke kamar tamu untuk beristirahat. Setelah sampai di halaman depan, Wan Fei yang tidak dapat menahan rasa herannya lagi. Aku sudah menyiapkan kata-kata untuk menolak permintaan orang itu, kau kok malah menyetujuinya. Apakah kau tidak tahu bahwa laki-laki berpakaian merah itu mengandung niat yang tidak baik? Tanyanya penasaran. Jangan khawatir. Sejak kecil aku sudah berkelana di dalam dunia persilatan. Aku tahu bagaimana caranya menjaga diriku sendiri, sahut Fu Hiongbun seakan-akan tidak ada masalah yang harus diributkan. Melihat gaya gadis itu yang penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri, Wan Fei yang merasa apa boleh buat. Tapi hatinya masih terselip rasa khawatir. Dia berpesan berulang kali agar Fu Hiongbun lebih waspada dan berhati-hati. Akhirnya Fu Hiongbun terpaksa memberitahukan tujuannya menetap di rumah keluarga Lu ini. Dia juga mengatakan bahwa ada orang yang menunggunya di luar dan mereka akan segera bertindak bila terjadi apa-apa terhadapnya. Wan Fei yang tahu Fu Hiongbun bersedia melakukan semua ini dengan tujuan tertentu. Apalagi kalau bukan menyembuhkan lukanya dengan soatlian yang mujarab itu? Hatinya semakin terharu. Akhirnya dia sendiri menyetujui usul Fu Hiongbun. Pada dasarnya dia memang tidak ingin kehilangan harapan begitu saja, apalagi masih banyak urusan yang harus diselesaikannya, terutama dendam ayah sekaligus suhunya. Setelah berhasil, kemana kau akan membawa aku? Sebetulnya Wan Fei yang ingin bertanya lebih jelas tentang orang-orang yang akan membantunya melancarkan kembali urat nadinya yang tergetar dan putus. Tapi tampaknya Fu Hiongbun tidak ingin bercerita banyak. Pokoknya aku akan mengatur segalanya dengan baik. Sekarang lebih baik kau mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Besok pagi-pagi sekali kau tunggu aku dekat jembatan kecil di sebelah barat kota. Seandainya aku tidak keburu datang, aku pasti akan menyuruh orang lain menyambutmu. Kemudian dia melepaskan sepasang gelang yang di ujungnya tergantung sebuah keleningan. Pada saat itu, apabila kau tidak melihat aku, kau harus menggoyangkan keleningan ini. Dengan demikian, pasti ada orang yang akan menghampiri dan menyambutmu. Wan Fei yang menerima sepasang gelang tersebut. Sekali lagi dia berpesan. Hati-hati terhadap Tian Liong Xiangjin. Pada kentungan kedua, ternyata Tian Liong Xiangjin benar-benar datang. Bentuk tubuhnya terlihat rada gemuk dan kekar, tapi gerak-geriknya gesit sekali. Langkah kakinya tidak memperdengarkan suara sama sekali. Pintu kamar itu hanya dirapatkan. Dengan mendorong perlahan saja, pintu tersebut sudah terbuka. Di dalam kamar masih ada penerangan. Dari balik kelambu, samar-samar terlihat Fu Hiongbun tidur menghadapkan wajahnya ke arah tembok. Tampaknya dia telah tertidur pulas. Tian Liong Xiangjin segera merapatkan sekaligus memalangnya. Kemudian dia berjalan ke arah tempat tidur, menyingkap kelambu dan tanpa sungkan duduk di atas ranjang. Gadisku yang cantik,
Dia sudah datang menemuimu dan akan mengajakmu bersenang-senang, sambil berkata, tangan Tian Liong Xiangjin meraba bahu Fu Hongkun yang mulus. Dia membalikan tubuh gadis itu perlahan. Di luar dugaan, bukan saja Fu Hongkun tidak memberontak malah seakan membiarkan. Sejenak merpati dia menyusup ke bawah jenggot Tian Liong Xiangjin yang lebat. Hati laki-laki itu tambah senang. Bibirnya yang tebal segera mencium gadis itu. Tepat pada saat itulah, dia merasa gadis yang ada di depannya bukan Fu Hongkun. Meskipun belum terlalu tua, tapi tetap saja sudah tidak pantas disebut anak gadis. Pada dasarnya usia Hujan memang sudah cukup tinggi, tapi tampangnya sama sekali belum tua. Dia malah seperti wanita berusia 30-an yang sudah matang. Penampilannya selalu menawan dan memesona hati para laki-laki. Dua pasang mata bertemu pandang. Tian Liong Xiangjin berseru terkejut. Baru sepatah kata, kesadarannya mulai hilang. Sinar mata Hujan seakan mengandung magnet yang tidak bisa dihindari. Juga seperti jurang yang dalam. Tian Liong Xiangjin sama sekali tidak berjaga-jaga. Kesadarannya mulai terhanyut dalam sinar mata itu. Dia juga merasakan sesuatu yang rada tidak beres. Tapi dalam waktu yang bersamaan, di pelupuk matanya terlihat bayangan puluhan gadis yang menari-nari dengan tubuh telanjang bulat. Mereka menggapaikan tangan memanggilnya. Pada dasarnya memang hidung belang. Sebagai seorang manusia yang sudah terbiasa menjadi budak nafsu, mana mungkin dia bisa menghindarkan diri dari jerat ini. Untuk menyelinap ke dalam gedung keluarga Lu, bukan hal yang sulit bagi Hujan. Setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan Fu Hongkun, Hujan sudah mempunyai rencana tersendiri. Dia mengganti pakaiannya dengan pakaian Fu Hongkun. Lalu dia naik ke atas tempat tidur gadis itu dan menunggu kedatangan Tian Liong Xiangjin. Begitu laki-laki itu mulai lupa diri, dia langsung menyirapnya dengan ilmu wanita cantik membetot sukma. Yang penting laki-laki itu akan masuk ke kamar tersebut. Dia sudah tahu Tian Liong Xiangjin paling lemah menghadapi wanita cantik. Dia yakin dia dapat memengaruhi laki-laki itu dengan ilmunya. Ternyata sekarang dia benar-benar berhasil. Sepanjang malam bercumbu mesra. Sampai pagi hari menjelang, Tian Liong Xiangjin sudah terpengaruh penuh oleh Hujan. Pikirannya hampir kosong. Yang diingatnya hanya Hujan. Hujan mengeluarkan sebuah keleningan. Dia menggoyang-goyangkannya di depan mata Tian Liong Xiangjin. Biji mata laki-laki itu berputar mengikuti gerakan keleningan tersebut. Persis seperti sebuah boneka orang-orangan. Lihat aku, lihat keleningan ini, suara Hujan berulang-ulang seperti sedang menghafalkan ayat-ayat doa. Jawab pertanyaanku. Apakah kau bertugas mengawal soal klien dari pingsan? Tian Liong Xiangjin tidak bersuara, dia hanya menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku memerintahkan engkau segera ambil soal klien tersebut. Apabila ada yang menghalangi, ulurkan telapak tanganmu dan hantam sampai mati. Kembali Tian Liong Xiangjin menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia memerhatikan sekali apa yang dikatakan oleh Hujan. Kemudian kau segera berangkat menuju jembatan kecil yang ada di sebelah barat kota. Dengar suara keleningan ini. Hujan menggoyang-goyangkan keleningan di tangannya. Berikan soal klien tersebut kepada orang yang membawa keleningan seperti ini. Ingat baik-baik apa yang kukatakan. Wajah Tian Liong Xiangjin tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Kepalanya manggut-manggut terus. Ilmu pengobatan Fu Hongkun ternyata memang cukup hebat. Dia memberi obat yang sangat mujarab. Pada hari kedua saja penyakit utusan Raja Nepal sudah sembuh sama sekali. Luci senang sekali. Dia memerintahkan setiap orang untuk membereskan bekal masing-masing dan siap melanjutkan perjalanan. Pada saat itu semua orang sudah berkumpul, kecuali Tian Liong Xiangjin. Mungkin Huisyo itu terlalu banyak minum arak sehingga masih pulas dalam mimpi. Justru karena tahu rekannya yang satu ini selain hidung belang juga gemar minum arak, maka Jit Sang baru mengeluarkan kata-kata seperti ini. Semestinya dia tahu kalau sekarang bukan waktunya untuk bermabuk-mabukan, nada suara Luci terdengar kurang senang. Cepat panggil dia bangun. Baru saja ucapannya selesai, Tian Liong Xiangjin sudah masuk ke dalam ruangan dengan langkah terhuyung-huyung. Sepasang matanya kosong, mulutnya mengoceh sendiri. Tai Chupei yang melihat keadaan orang itu langsung menghampiri dan bertanya dengan penuh perhatian. Xiangjin, bagaimana keadaanmu? Tian Liong Xiangjin tidak memedulikannya.
Tiba-tiba dia melesat ke depan dan mengambil kotak soat lian yang terletak di atas meja kemudian membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi. Luci mengerutkan keningnya. Belum lagi dia membentak, Tai Chupei yang berdiri di sebelah sana sudah menghalangi di depannya. Kotak ini. Belum lagi ucapannya selesai, Tian Liong Xiangjin sudah menghantamnya dengan telapak tangan kanan. Tai Chupei tidak menyangka Tian Liong Xiangjin akan turun tangan terhadapnya, tubuhnya langsung terpental sejauh setengah depa. Tian Liong Xiangjin justru terkenal karena ilmu telapak tangannya. Sekali hantam, dia bisa menghancurkan batu karang yang besar. Dalam keadaan seperti sekarang ini, memang dia tidak bisa mengerahkan tenaga sepenuhnya, tapi hantaman telapak tangannya itu memang tak dapat diterima oleh sembarangan orang. Luci yang melihat keadaan itu, langsung menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada diri Tian Liong Xiangjin. Dia tidak ayal lagi. Tahan dia, perintahnya dengan suara lantang. Para pengawal itu segera menghunus golok masing-masing. Tapi mereka tetap terlambat sedikit. Tian Liong Xiangjin sudah menghambur keluar. Kejar, teriak Luci sekali lagi. Tubuhnya meluncur bagai sebatang anak panah. Dia menerobos lewat jendela dan mengejar keluar. Para pengawal berhamburan mengejar. Tai Chupei dan Jit Sang juga tidak ketinggalan. Tian Liong Xiangjin yang berhasil meloloskan diri dari gedung keluarga Lu, berlari terus ke depan sambil memeluk kotak soat lian itu erat-erat. Ilmu meringankan tubuhnya tidak di bawah Cibu Kim Hoan Luci. Ilmu silat mereka pun hampir berimbang. Kecuali Cibu Kim Hoan, orang lainnya terpaksa mengejar dengan napas tersengal-sengal. Sambil berlari, Tian Liong Xiangjin tidak memilih-milih. Kadang-kadang dia melesat ke atas genting rumah orang dan menginjak-injak seenaknya. Otomatis genting-genting itu pada hancur berantakan. Apalagi kalau dia melayang turun kembali. Siapapun yang ada di depannya diterjang sampai jatuh terpontang-panting. Luci sendiri tentu saja tidak bisa melakukan tindakan seperti itu. Pada dasarnya Tian Liong Xiangjin sudah mirip orang yang tidak waras. Luci harus menggeser sedikit demi sedikit di antara keramaian orang yang berlalu lalang baru bisa meneruskan niatnya mengejar. Dengan demikian lama-kelamaan dia semakin ketinggalan. Tidak seberapa jauh di depan sana ada sebuah hutan kecil. Tian Liong Xiangjin menghambur ke dalam hutan tersebut. Cibu Kim Hoan Luci tertawa dingin. 10 gelang emasnya telah tergenggam di tangan. Sing, sebuah gelang berukuran kecil meluncur ke dalam hutan dan melukai punggung Tian Liong Xiangjin. Ternyata orang itu masih bisa merasakan kenyerian yang menggigit di belakang punggungnya. Secara otomatis dia membalikkan tubuhnya. Luci mencelat secepat kilat dalam waktu yang bersamaan dan melayang turun di hadapan Tian Liong Xiangjin. Tian Liong, siapa yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Jawab, bentaknya marah. Tian Liong Xiangjin tidak menyahut. Matanya tetap memandang kosong ke depan. Kembalikan kotak itu kepadaku. Mengingat hubungan kita yang cukup akrab, mungkin aku akan mengampuni selembar nyawamu. Tian Liong Xiangjin semakin erat memeluk kotak tersebut. Kakinya mundur satu langkah. Tubuh Luci melesat ke depan dan mengulurkan tangannya namun serangannya sanggup dihindari oleh Luci. Tangan Luci yang sebelah lagi langsung merebut kotak di tangan Tian Liong Xiangjin. Orang itu mana mau memberikan dengan begitu saja, dia memutar tubuhnya lalu menggeser ke samping. Tapi dia justru membiarkan punggungnya menghadap Luci. Luci memanfaatkan kesempatan itu baik-baik. Dengan keras telapak tangannya menghantam belakang punggung Tian Liong Xiangjin. Orang itu hanya mendengus satu kali kemudian melesat menerjang ke depan. Luci segera menutulkan kakinya melesat ke udara dan melayang di hadapan Tian Liong Xiangjin. Sekali lagi tangannya terulur untuk mencengkeram kotak tersebut. Sepasang telapak tangan Tian Liong Xiangjin dikembangkan di udara. Rupanya dia sedang melempar kotak tersebut. Luci sempat melihatnya. Dia kembali mengentakkan kakinya ke tanah dan melesat ke atas untuk merebut kotak tersebut. Sekilas cahaya berkilauan seperti kilat menyambar dari samping. Pedang itu sepanjang 6 cun. Tajamnya tidak terkira. Luci yang sedang melayang di udara terpaksa melekukan pinggangnya ke samping untuk menghindari serangan itu. Kotak berisi soat lian pun luput diraihnya. Kotak itu melayang kembali ke tangan Tian Liong Xiangjin. Dengan erat dipeluknya kotak tersebut dan dibawanya berlari kembali. Luci tidak mengejar, bukan dia tidak mau.
Tapi hujan, angin, kilat, dan geledek sudah mulai menyerangnya. Pedang kilat tidak berhasil menebasnya, golok geledek sudah menyusul tiba. Jarum hujan mengikuti ketat gerakan golok geledek, tapi satu demi satu serangan itu berhasil dihindarkan oleh Luci. Tubuhnya tidak berhenti berkelebat, sekali lagi dia berhasil menghindar dari kibasan lengan baju angin. Dia langsung berniat mengejar Tian Liong Xiangjin. Tapi di depannya sudah mengadang Tianti. Tinju dan kakinya bergerak cepat menghalangi Luci maju ke depan. Sementara itu, Tai Chu Pei, Jit Sang, dan para pengawal lainnya sudah berdatangan. Terjadilah pertempuran yang seru. Fu Hiongbun baru bersiap membantu, Tianti sudah menghardiknya. Hiongbun, cepat pergi ambil kotak itu. Luci melihat gadis itu melesat pergi. Dia marah sekali. Gelang di tangannya segera dilemparkan tapi sanggup ditangkis oleh Tianti. Bunuh! Jangan biarkan seorang pun lolos, teriak Tianti kalap. Akhirnya iseng-iseng Wan Fei yang menggoyang-goyangkan keleningan di tangannya. Dia sudah menunggu cukup lama di bawah jembatan sebelah barat kota. Kebetulan Tian Liong Xiangjin sedang menghambur ke arahnya. Begitu mendengar suara keleningan, dia tertegun sebentar. Sejenak kemudian dia berlari lagi ke arah sumber suara. Dari jauh Wan Fei yang sudah melihat Tian Liong Xiangjin yang sedang berlari ke arahnya. Dia malah berdiri termangu-mangu. Apakah orang yang datang menyambutku justru di hidung belang Tian Liong Xiangjin ini? Apakah Tian Liong Xiangjin sebetulnya satu komplotan dengan orang-orang Fu Hiongbun? Dia masih berdiri terheran-heran. Tian Liong Xiangjin sudah berada di depannya. Dalam pandangan Tian Liong Xiangjin, orang yang berdiri di depannya bukan Wan Fei Yang, tapi Hujan. Matanya tetap kosong, namun bibirnya menyunggingkan senyuman. Tiba-tiba dia memeluk Wan Fei Yang erat-erat dan bibirnya yang tebal menciumi sekujur wajah anak muda itu. Sayangku, aku sudah membawakan soat lian untukmu, sambil tersenyum cengar-cengir Tian Liong Xiangjin berkata dengan suara kenes. Dia membuka kotak itu dan mengeluarkan isinya. Ternyata soat lian itu besarnya seperti kepalan tangan. Warnanya putih berkilauan. Sekali lihat saja, orang sudah yakin bahwa tumbuhan ini benar-benar pusaka yang langka. Di dalam pandangan Tian Liong Xiangjin hanya ada Hujan. Tanpa banyak kata lagi, dia langsung menyusupkan soat lian tersebut ke dalam mulut Hujan yang mungil. Wan Fei yang sudah kehilangan ilmu silatnya. Dia sama sekali tidak dapat mengadakan perlawanan. Bahkan memberontak saja tidak bisa, mau tidak mau, dia terpaksa menelan soat lian tersebut. Serangkum hawa yang sejuk dan segar segera menyelusupi jantungnya. Kemudian mengalir ke seluruh tubuh. Sementara itu, Tian Liong Xiangjin sudah menggendong Wan Fei Yang dan menciuminya dengan rakus. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.